Sejak awal tahun 2020, wilayah DKI Jakarta diterjang setidaknya 6 kali banjir. Bahkan wilayah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh banjir, nyatanya ikut terendam. Apa yang salah dari penanganan banjir di DKI Jakarta hingga DPR membuka wacana pembentukan pansus banjir? Kami akan membahasnya di studio bersama anggota TGUPP dari DKI Jakarta, Usama Abdul Aziz. Selamat malam. Malam. Mas Usama. Mas Usama, kalau kita melihat ini sudah akan ada dibentuk pansus banjir. Bagaimana tanggapan dari Gubernur Anies? Yang pertama saya mau klarifikasi dulu. Kebetulan saya dari Relawan Jakarta Bersama. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, masalah pansus banjir, saya rasa Pak Gubernur menghormati DPRD karena memang itu sudah jadi fungsinya sebagai anggota dewan untuk membuat pansus, dan Pak Gubernur sama sekali tidak keberatan dengan hal itu karena kami juga menghormati proses itu supaya bisa berjalan. Yang pasti kami berharap proses ini bisa berjalan sesuai dengan bagaimana semestinya dan tanpa ada unsur-unsur politik atau hal-hal yang lainnya. Oke, tetapi yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah seberapa keseriusan dari pemerintah DKI Jakarta untuk menangani banjir begitu. Kalau kita melihat mengapa kok tidak menjadi prioritas dalam anggaran saja ini sudah ada pemotongan begitu ya, pemangkasan sekitar 1,1% dari total APBD tahun 2020. Belum lagi anggaran normalisasi Kali Ciliwung ini juga ada pemotongan atau pemangkasan anggaran begitu. Kelihatan di sini kok sepertinya tidak menjadi prioritas untuk penanganan banjir ini sendiri. Perlu diketahui kemarin itu di 2019-2020 kita ada defisit anggaran. Nah, hal ini juga memang menjadi pengaruh hal tersebut. Tapi bukan berarti kami mengesampingkan proses untuk masalah banjir ini. Tapi memang hal-hal yang kemarin di 2019 sudah dilakukan, di 2020 juga masih akan terus dilanjutkan. Seperti tadi normalisasi dan ada juga kita penggerukan embung. Dan perlu diketahui juga karena memang banyak hal-hal di masalah sungai itu menjadi wewenang bukan dari Pemprov DKI itu sendiri. Oke. Jadi defisit anggaran ini menjadi salah satu pertimbangan. Salah satu pertimbangan. Tapi kalau kita melihat ini penyelenggaraan Formula E justru anggarannya bisa mencapai 1,6 triliun. Nanti dijawabnya Mas Usama karena kita harus jeda dulu pemirsa. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan ini. Mas Usama, tadi Anda katakan ada defisit anggaran begitu ya. Makanya mengapa banyak anggaran terkait banjir yang kemudian dipangkas. Tetapi untuk Formula E, penyelenggaraan Formula E yang memakan anggaran hingga 1,6 triliun ini ternyata bisa kok ini dianggarkan besar. Gini, jadi saya tidak berbicara untuk masalah anggaran defisit lalu ini mengorbankan dari anggaran banjir untuk dikurangkan, tidak. Tapi anggaran banjir ini juga perlu diketahui ada banyak yang dipecah. Mulai dari penanganan sungainya, embung, danau, dan lain-lainnya, dan juga pembebasan lahan. Karena ke depan ini kami akan, Pemprov DKI akan membuat bukan hanya hal itu, tapi menambah RTH. RTH ini karena sangat penting untuk menangkap air yang ada di daratan untuk tidak semuanya disalurkan ke sungai-sungai. Karena itu akhirnya kita tahun ini kita rencana mau menambah, karena RTH sekarang Jakarta ini cuma 10%, Mbak. Ke depan sesuai undang-undang itu harus 30%. Kita tuh pengen menambah hal itu untuk lebih banyak. Jadi banyak juga yang disalurkan ke sana. Kemarin anggaran yang kemarin sudah dipotong ini fokusnya di mana saja untuk anggaran banjir kemarin ini? Nah, kemarin itu kalau saya bicara sesuai datanya, banyak yang kita lakukan untuk juga pembelian lahan untuk embung dan danau, dan itu juga memang sedang dibutuhkan. Dana di 2019 itu kan ada sekitar 3 triliun untuk banjir, dan banyak juga dilakukan untuk program pengelolaan perampingan yang dikelola UPK Badan Air dan pembangunan prasarana kali, sungai, dan kelengkapan pembangunan revitalisasi dan pembangunan tanggal pengamanan NCICD itu juga perlu dibuka juga, Mbak, bahwa memang ini juga sedang kita lakukan untuk bikin hal-hal seperti itu. Oke, nah ini kalau kita melihat banjir saat ini diperkirakan masih bisa saja terjadi karena curah hujan masih akan tinggi hingga Maret mendatang. Kalau kita lihat juga ini kan banyak pernyataan-pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta terkait dengan hujan lokal, kemudian dengan juga curah hujan di tempat lain. Nah ini bagaimana Anda akan mengantisipasi, apa langkah untuk mengantisipasi jika terjadi banjir lagi? Ini 2 bulan saja sudah 6 kali loh, Mas Usman. Ya, kalau mau dilihat 2 bulan sudah 6 kali, memang yang seperti sudah pernah dikatakan bahwa orang ketika ada hujan besar itu nggak pernah nanya curah hujannya berapa. Kecuali kalau gempa bisa ditanyakan, kemarin orang banyak yang bicara gempa sekitar misalnya 6-7. Tapi kalau banjir ini juga perlu diketahui, jadi nggak bisa dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Jadi nggak apple to apple. Periode sebelum itu intensitas hujannya sangat rendah, nggak seperti sekarang yang luar biasa. Tapi ada penanganan yang dilakukan, misalkan melalui pompa. Ini kan pompa juga sudah dipelihara, tapi kemarin sempat tidak menyala juga. Normalisasi tidak dilakukan. Ya, ini memang jadi masalah klasik
klasik dari Pemprov DKI dari tahun ke tahun selalu ada hal-hal seperti itu. Nah, makanya memang pengadaan pompa itu dilakukan di tahun ini juga, Mbak. Kita tambah. Ada beberapa yang juga diperbaiki. Oke. Seperti hal itu. Baik, terkait dengan pansus berarti Gubernur Anies juga terbuka dan sangat terbuka. akan bekerja sama untuk mencari solusi dan apapun nanti ya. Kita sangat menghormati. Baik, baik, terima kasih Mas Usama sudah hadir bersama you. kami di Prime Time News, dan pemirsa, ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Prime Time News. Saya Zakia Arfan mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.